Selamat sore anak-anak semua. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Nah, kali ini kita mau bertemu lagi. Nah, kenapa ya kira-kira kita ketemu ya hari ini ya? Nah, ada yang ingat enggak? Karena kita sekarang bulan April. Bulan April adalah bulannya apa? Bulan Paskah. Apa itu Paskah? Cari telur, Pak. Oh, bukan. Apa itu Paskah? Makan roti tidak beragi. Nah, itu salah satu pemaknaannya. Tapi inti Paskah adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus setelah disalibkan, ya. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka anak-anak dan Pak Timi dan Bapak Ibu guru semua di sini punya harapan bahwa kita kelak akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Paskah ini ya daring karena terpaksa anak-anak belum bisa bertemu, padahal Bapak tahu anak-anak semua juga Bapak Ibu guru sudah kangen sama anak-anak ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama ini, di mana kami boleh belajar, kami boleh mengikuti berbagai kegiatan walaupun secara daring, tapi kami boleh sampai di bulan April ini ya Tuhan dengan keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan Tuhan juga kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua kami di rumah yang dengan susah payah mengajari kami atau menemani kami belajar. Tuhan kiranya memberikan berkat-Mu yang terbaik untuk orang tua kami, juga untuk Bapak Ibu guru kami. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah Paskah kami pada sore hari ini. Tuhan yang akan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh ingat akan karya penebusan Tuhan dan kebangkitan Tuhan, sehingga kami semua memiliki harapan untuk hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami kalau sepanjang hari ini mungkin kami sudah melakukan dosa. Kiranya Tuhan saja yang mengampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, apa tema Paskah kita kali ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Temanya adalah saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, yang merupakan hari kemenangan atas maut dan dosa. Saat ini kita peringati dan rayakan. Dalam Paskah ada kasih Tuhan yang agung, yang rela sengsara, mati, lalu bangkit. Dimulai saat malam menjelang kesengsaraannya, ia bersama-sama muridnya di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itulah doa Yesus ketika di Taman Getsemani. Menjelang dia ditangkap dan akan mengalami kesengsaraan. Lihat betapa menderitanya dia saat dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Lalu ditangkap, diadili di mahkamah agama, dan dijatuhi hukuman mati. Dia harus memikul salibnya ke bukit Golgota. Betapa berat salib itu,
betapa sakit badannya ketika harus memikul salib itu ke tempat yang jauh dan tinggi. Akhirnya sampailah di Bukit Golgota, dan ia menjalani hukuman salib itu. Selamat sore anak-anak semuanya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak SD Kristen Bina Harapan. Apakah kalian sore hari ini sudah siap untuk mengikuti perayaan ibadah Paskah bersama-sama dengan keluarga besar SD Kristen Bina Harapan? Anak-anak, tema Paskah kita kali ini adalah saya mau ikut Yesus. Nah, nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Nathanael Elia. Nah, anak-anak tentunya di rumah juga harus siap Alkitabnya, dan kita juga akan memuji Tuhan dengan penuh gembira dan sukacita merayakan bersama-sama Paskah kita. Yuk, kita akan memuji Tuhan ya dengan pujian di Golgota. Di atas salib tersiksa, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Di Golgota, Tuhan pernah menderita, supaya dilepaskannya kita dari dosa. Kematian ditanggungnya, di atas salib tersiksa. Di Golgota, Tuhan pernah menderita. Setelah kematiannya di kayu salib, maka Yesus disemayamkan di makam yang tertutup dengan batu besar. Pada hari yang ketiga saat pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan beberapa perempuan pergi ke kubur Yesus. Ternyata kubur itu kosong. Karena Yesus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan, dan pengorbanannya membebaskan kita dari jerat dosa. Dia rela memberikan segalanya bagi umat ciptaannya yang paling dikasihi, yaitu kita, anak-anaknya. Anak-anak, yuk kita akan memuji Tuhan lagi ya. Kita akan memuji Tuhan yaitu dengan pujian sekarang saya sudah bebas. Darah Yesus membebaskan kita. Oleh darah domba Allah kita sehingga dibebaskan oleh Tuhan, sehingga kita memperoleh sebuah kemenangan dan kebebasan dari Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Yuk kita nyanyi bersama-sama dengan pujian sekarang saya sudah bebas. Sudah
Pengorbanan Yesus yang sudah ribuan tahun yang lalu kita hayati dan rayakan saat ini. Namun, sudahkah kita memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita atas pengorbanannya? Ketika kita sibuk dengan aktivitas kita, kegiatan kita, rutinitas kita, Tuhan selalu melihat dan menunggu kita. Menunggu kita datang dan berbicara dengannya. Selama apapun itu, Dia akan tetap menunggu. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita, anak-anaknya. Sudahkah kalian menyediakan waktu untuk Tuhan? Sudahkah hidup kalian memuliakan nama Tuhan? Saatnya yang kita tunggu-tunggu yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diharapkan anak-anak mendengarkan nasihat firman Tuhan hari ini dengan baik, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, karya terbesar. Teman-teman sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar di dalam pembacaan dan perenungan kami semakin mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkata-katalah karena kami siap untuk mendengarkannya, di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes.
Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya ulangin, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita yang disebut berbahagia adalah mereka yang melakukannya di dalam kesehariannya. Haleluya. Nah, teman-teman, ada yang punya Google Maps di HP-nya, ada yang sering pakai Siri mungkin atau GPS gitu. Nah, Google Maps itu membantu kita untuk mencapai tujuan gitu ya. Apalagi kita berada di kota yang baru, kita jalan-jalan gitu ya. Sama papa mama gitu, kita pakai GPS, kita pakai Google Maps untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Dan di dalam kita menuju ke tempat tersebut, GPS, Google Maps membantu kita untuk mengarahkan beloknya ke kanan atau ke kiri, atau kita harus lurus dan lain sebagainya. Nah, tema hari ini kita itu diberi tema mengikut Yesus gitu ya. Nah, teman-teman, Yesus itu seperti Google Maps di hidup kita. Yesus itu menuntun kita agar kita dapat berbuat baik, kita dapat hidup memberkati orang lain, dan kita dapat memberkati, kita dapat menjadi berkat, kita dapat menjadi orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Dan tuntunan Yesus itu juga dapat kita rasakan melalui banyak hal. Misalnya melalui Alkitab, melalui firman Tuhan di sekolah minggu, melalui keluarga, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tetapi terkadang mengikut Yesus itu enggak mudah. Terkadang kita mengalami godaan-godaan ketika kita mau mengikut Yesus. Kita kan tahu Yesus kan sudah ngajarin kita buat kita hidup jujur, kita hidup hemat, lalu kita tidak bohong gitu ya. Kita rajin dan lain sebagainya. Tetapi kita terkadang tergoda. Nggak mudah ternyata buat kita jujur, kita rajin. Terkadang kita merasa malas gitu ya, apalagi sekolah online gitu kan, harus bangun pagi-pagi langsung nyalain laptop, nyalain HP. Terkadang kita kalau misalnya hari Minggu lebih malas gitu ya, ada film kartun, ada main HP selama seminggu kita belajar gitu kan ya. Kita merasa susah ya ternyata mengikut Yesus. Nah, gimana sih caranya kita dapat mengikut Yesus gitu kan? Nah, yang pertama, kita perlu tahu apa yang Yesus inginkan bagi kita. Misalnya kalau kita sedang dalam sekolah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita dapat melakukan rajin belajar, tekun belajar, PR-nya dikerjain gitu ya. Itu yang pertama, kita perlu tahu dulu apa yang perlu kita kerjakan, apa yang ingin Yesus inginkan bagi kita. Nah, yang kedua adalah kita perlu niat. Kalau udah tahu ada tugas, udah tahu kita harus rajin belajar, kita harus taat sama orang tua, kita perlu niat. Kalau cuma sekedar tahu nggak dilakuin kan sama saja gitu ya. Nah, kita perlu niat sehingga kita dapat melakukannya dengan baik gitu. Nah, tetapi terkadang kita tahu bahwa menjalani kewajiban kita, menjalani tanggung jawab kita itu tidak mudah. Maka dari itu kita perlu memohon bimbingan dari Tuhan. Jadi ketika kita belajar, ketika kita bermain, ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita memohon bimbingan Tuhan, kita doa pada Tuhan agar Tuhan membimbing diri kita. Maka dari itu mengikut Yesus itu bukan perkara berbicara doang. Aku mau mengikut Yesus, tetapi kita lupa sama tanggung jawab kita. Nah, mengikut Yesus itu berarti kita mau mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam diri kita. Kita mau sekolah yang rajin, kita mau pergi ke gereja, membaca Alkitab, taat sama orang tua. Dan dengan cara itulah kita dapat mengikut Yesus. Amin. Anak-anak semuanya, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan tadi, tentunya ada banyak berkat firman Tuhan yang kalian dapatkan. Kalian harus tekun di dalam Tuhan untuk
selalu mengikut Tuhan. Anak-anak semuanya, untuk kegiatan Paskah kali ini, anak-anak nantinya juga akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, persembahan nanti yang sudah terkumpul akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada di SD Kristen Bina Harapan. Dan kita akan berdoa untuk doa persembahan yang akan dipimpin oleh Pak Rian. Selamat sore anak-anak yang kasih Tuhan. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat rahmat-Mu Tuhan yang telah memberkati kami dari awal hingga kemarin ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati semoga persembahan ini dapat berguna bagi kegiatan sosial yang ada di sekolah kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tangan yang telah memberi, maupun yang belum memberi Tuhan. Memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Kalau dalam acara hari ini kami banyak melakukan kesalahan dan berterima kasih Tuhan dengan nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti rangkaian ibadah Paskah SD Kristen Bina Harapan tahun 2021. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam ibadah tahun ini. Saya sebagai koordinator Paskah SD Kristen Bina Harapan tahun 2021 mewakili teman-teman Bapak Ibu guru dan karyawan SD Kristen Bina Harapan mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Semoga doa dan harapan kita tahun 2021 ini, pandemi ini segera selesai, sehingga kita dapat melakukan kegiatan mengajar tatap muka lagi seperti biasa. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online ini sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Anak-anak semuanya, menanggapi tema Paskah kita kali ini, yaitu tentang saya mau ikut Yesus, kita semuanya diajak untuk selalu ikut Tuhan. Dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Saya mau ikut Yesus. Anak-anak di rumah bisa menyanyikan lagu ini bersama-sama. Saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat sore hari ini akan dipimpin oleh
beberapa teman kita akan berdoa. Dan kemudian nanti akan ditutup oleh Ibu Guru Windari Narirati dan sekaligus menutupnya dengan berdoa Bapa kami. Teman-teman semua yang saya kasihi, kita akan menaikkan doa syafaat. Dengan sikap yang baik, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami datang kepadamu di dalam doa. Mengucap syukur karena Engkau sangat baik bagi kami semua. Engkau sudah menebus dan mengampuni dosa kami. Dan Tuhan sudah bangkit bagi kami semua. Tuhan Yesus, perkenankan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta, yaitu Indonesia. Tuhan limpahkan kuasa dan kemuliaan dari surga. Tuhan juga curahkan pemulihan bagi bangsa dan negara kami sehingga kedepannya menjadi bangsa yang semakin maju dan berkembang. Tuhan juga curahkan berkat bagi pemimpin bangsa kami untuk bisa memimpin negeri yang kami cintai ini. Inilah doa untuk SD Kristen Bina Harapan, dimulai dari yayasan, komite, kepala sekolah, dan bapak ibu guru yang mengajar kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan semangat untuk dapat melayani kami semua. Engkau juga berkati untuk kami para murid-murid SD Kristen Bina Harapan. Ubahlah kami menjadi pribadi yang lebih baik, dan kiranya kami tidak bosan-bosan untuk belajar melalui daring tanpa bertatap muka dengan bapak ibu guru. Kiranya Engkau juga berkati untuk orang tua kami yang mengajari kami. Kiranya Engkau berikan mereka kesabaran untuk dapat mendidik kami dengan penuh sukacita. Dan kiranya Engkau memberikan mereka rezeki yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Kiranya Engkau juga berkati untuk PSB SD Kristen Bina Harapan tahun ajaran baru 2021-2022. Kiranya banyak siswa yang mendaftar dan ikut menjadi bagian dari SD Kristen Bina Harapan. Kami percaya di setiap masalah Engkau pasti membukakan kami pintu yang terbaik. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau menyertai dan membimbing kami, sehingga pada sore hari ini kami menyelesaikan ibadah perayaan Paskah SD Kristen Bina Harapan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu, sehingga Bapak Nathanael boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami terima dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Nathanael ya Tuhan, dimanapun beliau berpelayanan, kiranya jadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapa di dalam surga, kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kita akan menutupnya bersama-sama dengan memuji Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Hallelujah,
Hallelujah, hallelujah,